Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan rangkaian pernyataan data diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDDUK TPT bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Thorikul Huda STMT. Saya merupakan dosen dengan home base Institut Teknologi Kalimantan pada program studi Teknik Elektro dengan NIP 1988051520181 dan NIDN saya adalah 0015058803. Riwayat pendidikan saya lulusan S1 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November dan saya juga lulusan S2 Teknik Elektro Institut Teknologi 10 November. Bidang ilmu saya adalah teknik elektro dan mata kuliah yang saya ampu antara lain adalah pengantar teknik elektro, kecerdasan buatan pada sistem tenaga, mesin listrik 2, dan algoritma pemrograman. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang salah satu mata kuliah yang saya ampu di program teknik elektro ITK, yaitu adalah mesin listrik 2 dengan kode mata kuliah EL1234. Deskripsi mata kuliah mesin listrik 2 membahas tentang prinsip dasar, konstruksi, dan aplikasi mesin listrik arus bolak-balik atau AC. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang jenis-jenis mesin listrik AC, termasuk motor induksi dan generator sinkron, serta bagaimana cara kerja dan karakteristik kinerja dari mesin-mesin jenis tersebut. Mahasiswa juga akan mempelajari tentang teknologi terbaru dalam mesin listrik AC dan efisiensi energi pada mesin listrik AC. Selain itu, mata kuliah ini juga akan membahas tentang aplikasi mesin listrik AC dalam industri dan transportasi. Capaian pada mata kuliah ini adalah menjelaskan prinsip kerja dan karakteristik generator sinkron dan menghubungkan dengan aspek praktikal operasi generator sinkron. Yang kedua adalah menjelaskan prinsip kerja motor sinkron dan menganalisis karakteristiknya, serta aspek praktikal operasi motor sinkron. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kerja motor sinkron dan menganalisis karakteristiknya, serta menghubungkan dengan aspek praktikal operasi motor asinkron. Yang keempat, menjelaskan prinsip kerja motor induksi 3 fasa dan menganalisis karakteristiknya, serta menghubungkan dengan aspek praktikal operasi motor induksi. Yang terakhir adalah menjelaskan prinsip kerja generator induksi dan menganalisis karakteristiknya, serta menghubungkannya dengan aspek praktikal operasi generator induksi. Berikut tampilan audio visual pembelajaran mata kuliah mesin listrik 2 di dalam kelas saya. Oke, slide saya kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Oke, baik, terima kasih. Oke, kita mulai aja kuliahnya. Untuk minggu ini kita akan membahas tentang motor induksi. Motor induksi ini adalah materi mesin listrik 2 yang mana mesin listrik yang paling banyak digunakan di dalam industri. Langsung aja, outline-nya adalah pertama konstruksi motor induksi, lalu prinsip kerja motor induksi, rangkaian ekivalen, daya, dan torsi. Lalu pertama kita bahas tentang konstruksi motor induksi. Konstruksi motor induksi ada stator, di mana stator ini terdiri dari inti besi tereliminasi dilengkapi dengan alur atau slot. Slot ini nanti sebagai tempat kumparan. Lalu kumparan diletakkan di slot untuk membentuk bilitan 3 fasa atau 1 fasa. Jadi nanti bagian stator ini adalah bagian yang tidak bergerak. Kalau di motor itu ada 2 bagian, yaitu bagian yang bergerak dan bagian yang tidak bergerak. Nah, stator ini adalah bagian yang tidak bergerak. Biasanya stator ini karena tidak bergerak, maka dia dipasang dipasang lilitan. Karena lilitan ini yang nanti akan dialiri listrik 3 fasa atau 1 fasa. Lalu nanti bagaimana bentuk lilitan? Lilitan juga macam-macam.
kalian mungkin yang paling umum adalah belitan yang menggunakan seperti ini, seperti beberapa kawat, kawat yang memiliki lapisan email. Jadi kawat biasa, kawat telanjang yang tidak ada isolatornya, tapi dia sebenarnya memiliki email untuk melindungi kabel tersebut. Jadi kalau kalian nanti misalkan ngecek di motor induksi apakah ini menggunakan kabel telanjang ini apakah bisa mengalir kok dia bentuknya kan dia seperti kabel yang biasa aja, nggak ada isolatornya, tapi kok dia nggak connect satu sama lain, itu karena di kabel tersebut ada lapisan email. Nah, di sini juga setiap kabel sebenarnya tidak akan menghubungkan satu sama lain. Jadi sebenarnya ini tidak terhubung. Terhubungnya nanti ada di bagian istilahnya di bagian antenne atau bagian akhir dari kumparan. Nah, di sini juga kalau misalnya kalian melakukan lilitan, nggak boleh asal sembarangan. Jadi harus hati-hati dan jangan sampai lapisan dari email kawat tadi sampai terluka atau terkelupas. Karena kalau misal itu terjadi, maka lilitan motor induksi tadi tidak bisa digunakan atau akan terjadi short circuit pada bagian kumparan tersebut. Jadi sebenarnya kalau kalian lihat konstruksinya, dia pakai kawat, terus kawatnya itu nggak ada isolasinya. Sebenarnya di dalam sini juga tetap tidak nyambung satu sama lain, tetap ada lapisannya. Tapi lapisannya sangat tipis dan mudah terkelupas apabila terkena benda tajam atau benda benda tajam nanti dia akan terkelupas gampang sekali. Jadi saya punya pengalaman dulu waktu saya kuliah D3, saya disuruh gulung motor. Ya di situ kita harus hati-hati, dan kalau misalkan kita cek, jadi gini, kalau apa sih nanti indikasi dari bahwa gulungan kalian itu bagus atau tidak, itu kita ukur setelah kita pasang lilitannya, terus kita ukur di bagian lilitan paling ujung itu yang sudah disambung, itu nanti resistannya harus sama antara satu fasa dengan antar fasa itu harus sama. Jadi fasa R, S, dan T itu resistansinya harus sama kalau diukur. Kalau tidak sama atau apalagi sampai nilainya itu sangat jauh, maka bisa dikatakan bahwa terjadi short circuit pada kumparan tersebut. Jadi kalau misalkan kalian juga misalnya nih nanti di industri kalian disuruh ngecek motor induksi ini kenapa kok rusak? Ya paling gampang adalah dengan mengukur lilitannya antara fasa ini resistansinya berapa, terus dicek, kalau sama berarti lilitannya oke. Kalau misalnya tidak sama, pasti di situ ada masalah di dalam lilitannya. Itu yang paling gampang untuk ngecek motor induksi. Dan paling umum kerusakannya ya di situ. Biasanya lapisan email tadi itu bisa juga terkelupas gara-gara motornya pada saat operasional dia terlalu panas, misalkan seperti itu. Nanti lapisan email tersebut bisa juga terkelupas dengan sendirinya gara-gara panas. Jadi ada batas maksimum dari temperatur kerja dari lilitan kabel tersebut. Biasanya di atas 120 derajat kalau kabel tembaga. Tuh, kalau di atas itu biasanya kalau motornya lilitannya mencapai lebih dari 120 derajat, biasanya setelah itu kabel kabel kumparannya bisa rusak dan bisa terjadi short circuit. Itu di bagian stator. Kita lanjut ke bagian di bagian stator ini sebenarnya terbentuk dari bukan besi utuh ya, besi utuh yang dibuat sedemikian rupa seperti ini di gambar yang paling sebelah kiri. Sebenarnya ini tuh dibentuk dari
beberapa dari tumpukan plat yang dibentuk seperti gambar paling ujung ini, gambar sebelah kiri. Ini sebenarnya plat, nanti jadinya seperti ini, terus ditumpuk setinggi spesifikasi dari motor induksi tersebut, statornya berapa, panjangnya, baru nanti di istilahnya di lemnya lem khusus juga untuk motor, atau bisa juga di press. Lalu di sebelah kanan ini yang nomor 3, gambar nomor 3 itu adalah motor induksi dengan casingnya. Jadi bagi yang nomor 2 ini tanpa casing, sedangkan yang nomor 3 ini dengan casing. Nah, ini yang gambar keempat ini adalah contoh di mana motor ini ada masalah di kumparannya. Ini kumparannya mungkin habis kebakar, jadi seperti ini. Oke, kita lanjut ke bagian rotor. Di bagian rotor ini adalah bagian yang bergerak. Jadi tadi bagian stator adalah bagian yang tidak bergerak, sedangkan rotor adalah bagian yang bergerak. Jadi bagian yang bergerak ini dia nggak ada kabelnya. Ini yang rotor sangkar ya, rotor sangkar. Ada 2 jenis nanti, rotor sangkar dan ada yang lilitannya. Sekarang yang kita bahas adalah yang tidak ada lilitannya. Jadi di bagian gambar nomor sebelah kiri itu rotornya seperti itu bentuknya. Di sini tidak ada kabel dan juga tidak ada magnet seperti itu. Jadi bentuk rotornya seperti ini aja. Kalau kalian bongkar dalamnya nanti mungkin seperti ini. Jadi dia ada konduktor bar, dan di sini juga kalau kalian lihat di sini ada yang seperti ini juga, squirrel check rotor. Nanti bagian rotor inilah yang akan membentuk, dari bagian stator nanti akan dialiri listrik 3 fasa. Dari situ dia akan membentuk medan magnet yang berputar. Nah, rotor ini akan mengikuti medan putar yang dibentuk oleh stator. Makanya dia bisa berputar. Nah, nanti strukturnya adalah seperti ini. Jadi kalau kalian lihat di gambar yang sebelah kanan, paling kanan itu, jadi tadi kalau saya bilang di rotor itu dari tumpukan plat, dan dari rotor ini juga dari tumpukan plat. Jadi platnya dibentuk sedemikian rupa, dan kalau kalian lihat bentuknya ini miring. Jadi garis ini, garisnya itu miring, nggak lurus. Itu adalah salah satu, itu bukan dengan tanpa tujuan, tapi dengan tujuan rotor ini biar bisa berputar. Kalau misalnya lurus, itu motor tidak akan bisa berputar. Istilahnya adalah skew. Jadi dia digeser berapa derajat untuk mengalirkan medan elektromagnetik tadi dari satu kutub ke kutub yang lain. Jadi dia digeser seperti itu. Nanti akan saya jelaskan di bagian sistem kerja dari motor industri. Next, ya, dan ini adalah rotor belit. Rotor belit ini yang rotor yang ada apa namanya lilitannya. Tapi jadi nanti di dalam rotor ini akan mengalir listrik juga. Beda dengan yang pertama tadi. Ini di sini kita tidak akan mengalirkan listrik, tapi medan magnet yang akan mengalir pada rotor dan akan membuat rotor itu berputar. Sedangkan di sini di rotor belit di rotor belit ini kita tetap akan melakukan kita akan tetap mengalirkan listrik ke bagian rotor. Jadi melalui apa? Melalui slip ring. Slip ringnya ada 3 karena kita motor induksi ini biasanya 3 fasa atau ada juga yang 1 fasa. Nah, dari sini slip ring ini nanti yang akan mengalirkan 3 fasa untuk mensuplai apa namanya lilitan yang ada di sini, dan lilitan di sini akan membentuk medan magnet. Nah, di sini rotor belit ini konstruksinya lebih rumit daripada rotor sangkar karena dia ada slip ring, dan slip ring ini
maintenance-nya mahal. Jadi bagaimana kalian mengalirkan listrik ke benda yang bergerak itu adalah dengan menggunakan slip ring. Jadi akan sangat jarang di industri pakai ini, tapi mungkin di contoh kasus di industri di bagian-bagian tertentu pasti mungkin pakai untuk aplikasi khusus, mungkin pakai yang rotor blade ini. Jadi kalau di industri kebanyakan pakai yang rotor sangkar karena paling gampang dan paling mudah maintenance-nya. Jadi motor induksi ini adalah motor yang paling murah, konstruksinya mudah, bukan mudah ya, simple, tidak banyak komponennya. Jadi rotornya seperti ini aja, dari besi aja, dia tidak butuh magnet, dia tidak butuh lilitan. Ada yang butuh lilitan, tapi ada jenis yang tanpa lilitan, yaitu rotor sangkar ini yang lebih mudah maintenance-nya dan paling banyak dipakai di industri. Jadi apapun yang kalian lihat bergerak di industri, nanti di industri, misalnya kayak pendingin, terus lift, terus apa lagi, terus elevator, terus yang lainnya, mixer misalkan seperti itu menggunakan motor induksi. Kalau kalian bisa menguasai motor induksi di industri, kalian kerjanya mungkin akan lebih enak, akan lebih banyak kalian gunakan ilmunya nanti kalau kalian menguasai motor induksi. Lalu, nah di sini prinsip kerja motor induksi adalah di mana ada slip, di mana slip ini adalah putaran slip ini adalah perbedaan antara putaran sinkron dan putaran motor. Jadi motor ini jadi kalau kalian apa ya, misalkan gini, di stator kalian supply dengan frekuensi. Jadi kan kalau tadi di sini ada NS. Jadi kecepatan yang ada di stator ini namanya NS. Stator namanya NS. Terus NS ini adalah putaran sinkron. Jadi yang dari supply uh, dari mana? Dari driver istilahnya, atau langsung dari PLN misalkan. Dan dikurangi adalah kecepatan dari rotor. Nah, nanti di sini adalah end slip. Nah, kalau di motor induksi itu harus ada namanya end slip. Kalau nggak ada end slip, motor induksi tidak akan bisa berputar. Di mana S sama dengan end slip dibagi N sinkron dikali 100%, di mana S sama dengan N sinkron minus NM dibagi N sinkron dikali 100%, di mana dalam bentuk kecepatan adalah radian per second. Jadi S ini adalah kecepatan untuk radian per second. Kecepatan mekanik poros rotor, kalian bisa lihat di persamaan 5 dan 6, mana NM sama dengan 1 min S dikali N kecepatan sinkron, di mana omega sama dengan 1 min S dikali omega sinkron. Sebenarnya N sama omega ini cuma beda satuan. Dimana di sini kalau kalian tadi N slip, N sinkron, dan NM tadi adalah seperti ini, dengan tegangan induksi pada rotor bergantung pada perbedaan kecepatan antara kecepatan medan putar dan kecepatan putar rotor. Jadi nanti ada bagian motor yang motor sinkron itu tidak ada slip. Jadi kalau sinkron itu tidak ada slip, tapi kalau motor induksi dia biasa juga disebut dengan motor asinkron. Karena antara kecepatan medan putar di stator dan di rotor itu berbeda. Makanya dia disebut motor asinkron. Sedangkan motor sinkron biasanya antara. Nah, di sini ada contoh soal sebuah motor dengan rating 208 volt, 10 horsepower, 4 kutub, 60 Hz, terkoneksi Y atau star connection, memiliki slip 5% saat full load. Cari berapa kecepatan sinkron dari motor. Kedua, berapa kecepatan rotor saat motor dibebani sesuai dengan ratingnya. Ketiga, berapa frekuensi rotor saat motor dibebani sesuai ratingnya.
Dan D, berapa torsi poros motor saat dibebani sesuai ratingnya. Penyelesaiannya kalau misalkan A, kecepatan sinkron dari motor di mana N sinkronnya sama dengan P, pole-nya. Ini kalau kita lihat ada 4 kutub. Terus FE-nya ini adalah 60 Hz dibagi 100. Oh, sorry. Eh, dibagi 4, 120 dikali 60 dibagi 4 sama dengan 1800 radian per rotation per menit. Ini RPM. Jadi ini adalah kecepatan sinkronnya. Lalu kecepatan rotor dari motor adalah di mana Nm sama dengan 1 min S dikali kecepatan sinkron, di mana 1 di sini disebutkan dari 0,95 ini didapatkan dari sini. Dia memiliki slip 5%. Jadi 5% kan sama dengan kalau 0,95 kan sebenarnya 95%. Jadi 100% dikurangi 5% tinggal 0,95 dikali 1800, di mana kecepatan mekaniknya, kecepatan rotornya adalah, kecepatan ansinkronnya adalah 1710 rotation per menit. Itu untuk yang B. Lalu yang C, berapa frekuensi rotor saat motor dibebani sesuai dengan rating, di mana tadi FR sama dengan S dikali FE, di mana 0,05 dikali 60 Hz. 0,05 ini tadi adalah slip tadi, yang 5%, terus dikali 60 Hz sama dengan 3 Hz. Lalu frekuensi yang dapat dicari menggunakan adalah FR dikali P dibagi 120 dikali kecepatan sinkron dikurangi kecepatan mekanik sama dengan 4 dibagi 120 dikali 1800 dikurangi 1710 sama dengan 3 Hz. Lalu D, berapa torsi poros motor saat dibebani sesuai dengan ratingnya. Ini adalah lambang dari torsi. Torsi load sama dengan daya, ini P-nya bukan pole ya, tapi daya P out dibagi omega M sama dengan 10 horsepower dikali, jadi ini dikali ke watt dibagi ke watt. Dikonversi ke watt. Jadi dari 1 horsepower itu sama dengan 746 watt dibagi, ini adalah kecepatan mekaniknya tadi yang 1710 radian per second dikali 2 pi radian dan dikali 1/60. Ini untuk mengkonversi dari RPM ke radian per second. Jadi didapatkan sama dengan 41,7 Newton meter. Nanti ini adalah torsi yang paling, torsi puncaknya dari motor tersebut di kecepatan 1710 rpm. Nah, ini adalah prinsip kerja dari motor induksi. Lalu yang ketiga adalah rangkaian ekivalen, di mana model rangkaian ekivalen dari motor induksi berdasarkan pada induksi tegangan dan arus pada rangkaian rotor dari rangkaian stator. Ini adalah prinsip trafo. Jadi ini adalah rangkaian stator. Jadi ada resistansinya, ada induktansinya, terus ini ada nanti arus akan mengalir, akan menginduksi, jadi di menjadi medan putar di sini, dan di sini adalah bagian rotornya, di mana rotornya adalah closed loop. Jadi dia itu tadi kan rangkaian short circuit kan, di bidangnya adalah di rotornya. Jadi rangkaiannya seperti ini, bisa dibilang seperti ini. Dia ada nilai dari induktansinya juga dan ada resistansinya juga, karena dia kan ada satu material yang memiliki resistansi dan induktansi. Jadi seperti itu. Dan ini adalah kurva pada motor induksi. Jadi kurva pada motor induksi lebih dangkal dibanding dengan trafo akibat adanya celah udara antara stator dan rotor. Dengan adanya celah udara, reluktansi semakin tinggi. Jadi, tadi belum saya sebutkan ya. Jadi sebenarnya antara rotor dan stator itu ada gap, ada bagian yang istilahnya ada jarak
biasanya jaraknya itu sangat kecil, tergantung dari desain motornya. Semakin kecil jaraknya, maka semakin efisien perpindahan tadi, misalnya dari medan magnet, dari medan putar yang dihasilkan dari rotor, terus menjadi listrik yang ada di, sorry, medan putar yang ada di stator, terus ke loncat ke rotor. Jadi rotor kan ada arus listriknya, itu sebesar gapnya dari motor tersebut, jaraknya antara stator dan rotor itu sangat mempengaruhi berapa besar arus yang mengalir pada rotor. Nah, di situ juga akan mempengaruhi torsi yang akan dihasilkan dari motor. Jadi itu sangat berpengaruh sekali dari kinerja dari motor gap tersebut. Nah, itu bagaimana kita tahu dari gapnya itu, ya paling gampang adalah kita mengukur diameter luar dari rotor berapa, terus kita ukur juga diameter dari stator itu berapa. Nah, nanti kita kurangi hasilnya, itu adalah gapnya. Jadi semakin tinggi gapnya, semakin lebar gapnya akan semakin menurunkan kinerja dari motor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Kita sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Pak, izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik, Pak. Nama saya Patrick. Sedikit menarik, Pak, terkait pembahasan tentang air gap ini. Karena sempat saya perhatikan juga pengalaman saya waktu itu sempat dapat satu video conference dan menunjukkan bahwa eh, pengaliran arus kepada belitan motor itu kurvanya akan terlihat eh, saya kurang mengerti Pak mendeskripsikannya. Saya menganggapnya linear terhadap kurva grafik dari air gap tersebut. Apakah air gap ini kalau berdasarkan yang Bapak jelaskan tadi, air gap ini kan kalau kita perhatikan dia semakin kecil maka semakin bagus efisiensi motornya. Ya. Apakah air gap ini mempengaruhi dari ini Pak, Kospi dari motor, di mana kita tahu kan di nameplate motor itu ada efisiensi tingkat efisiensi motor dan Baik. Kospi dari motor tersebut Pak. Apakah air gap ini mempengaruhi dua apa istilahnya ya detail dari nameplate tersebut Pak? Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih pertanyaan. Sangat menarik. Jadi kalau kita telusuri, kalau kita sebenarnya nggak langsung berhubungan seperti itu. Tapi kalau misalkan, jadi kalau umpamanya, kalau kalian apa ya, kalau kalian misalkan nih, kalian kalau air gap itu sebenarnya kayak resistansi, kayak kalau di rangkaian listrik dia seperti resistansi. Semakin lebar dia, semakin lebar rangkanya, dia akan semakin tinggi resistansinya. Tapi kalau di medan medan elektromagnetik itu namanya adalah reluktansi. Kalau kalian buka lagi tentang medan, pelajaran medan, namanya ada reluktansi. Semakin besar gapnya, itu akan semakin besar juga reluktansinya. Kalau contoh gampangnya adalah seperti ini. Misalnya kalian mau loncat dari ada loncat, misalnya meloncati sebuah paret misalnya kayak gitu, atau ada genangan kayak gitu. Semakin lebar paretnya, kalian kan butuh tenaga yang lebih besar. Jadi kalian harus ancang-ancang dulu. Misalnya kalau kecil gampang, ini cuman kalian nggak pakai tenaga, gampang aja. Tenaganya kecil. Tapi kalau misalkan paretnya lebar, kalian harus ancang-ancang untuk loncat ke situ. Kalau kalian nggak ancang-ancang, pasti kalian bakalan jatuh atau nggak sampai loncatan kalian tidak akan sampai eh, ke seberang dari paret tersebut. Jadi sama juga air gap ini juga nanti
mempengaruhi dari efisiensi, tapi tidak langsung, yaitu tadi